Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Hananda Safira Fini Diansyah, dan juga teman-teman saya Nurhaniah, Syahira, dan Miftahul Jannah. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai supervisi tenaga kependidikan. Pembahasan ini kami mulai dari alur, prinsip, dan kemudian komponen dalam supervisi tenaga kependidikan. Selamat menyaksikan. Supervisi tenaga kependidikan adalah supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah atau kepala sekolah kepada tenaga kependidikan yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi pendidikan, sehingga kedepannya akan menunjang proses pendidikan di sekolah. Terdapat 3 langkah dalam melakukan supervisi tenaga kependidikan. Yang pertama ialah perencanaan supervisi tenaga kependidikan. Dalam perencanaan ini yang dilakukan untuk melaksanakan supervisi tenaga kependidikan ialah menyusun program supervisi dengan poin-poin sebagai berikut. Poin pertama ialah pemaparan latar belakang dilaksanakannya supervisi tenaga kependidikan, lalu kemudian mencantumkan landasan hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan supervisi, serta merumuskan tujuan dan indikator keberhasilan sebagai alat ukur pencapaian dari dilaksanakannya supervisi tenaga kependidikan. Lalu mencantumkan hasil supervisi tahun sebelumnya, yang dapat digunakan sebagai perbandingan pencapaian kinerja tenaga kependidikan. Poin selanjutnya ialah menetapkan sasaran dan jadwal. Dari hasil supervisi tahun sebelumnya tersebut, kita dapat mengetahui komponen atau tenaga kependidikan di bidang apa yang kemudian menjadi sasaran untuk ditingkatkan dalam kegiatan supervisi tenaga kependidikan yang akan dilakukan. Lalu kemudian menyusun jadwal kapan kegiatan supervisi tersebut akan dilakukan. Kemudian poin selanjutnya ialah memilih pendekatan, teknik, dan metode. Dalam hal pendekatan, terdapat 3 cara pendekatan terhadap masalah yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendekatan direktif yang merupakan cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Jadi, supervisor memberikan arahan langsung dengan tujuan agar tenaga kependidikan yang mengalami problem dapat diberi rangsangan secara langsung agar ia bisa bereaksi. Kemudian pendekatan non-direktif, yakni cara pendekatan terhadap permasalahan yang bersifat tidak langsung. Supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan yang ada, tetapi lebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan tenaga kependidikan. Kemudian yang terakhir, terdapat pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif merupakan cara pendekatan dengan memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif. Pada pendekatan ini, supervisor dan tenaga kependidikan bekerja sama untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan percakapan terhadap masalah yang dihadapi, sehingga pendekatan kolaboratif ini menggunakan komunikasi 2 arah. Dan dalam hal teknik, dapat dilakukan dengan teknik individu atau kelompok. Teknik individu dapat dilakukan dengan observasi atau percakapan pribadi, dan teknik kelompok dapat dilakukan dengan lokakarya atau dengan mengikuti kursus dan diklat. Kemudian metode yang biasanya digunakan dalam supervisi tenaga kependidikan adalah metode monitoring atau pengawasan. Kemudian poin yang terakhir ialah memilih dan menetapkan instrumen dengan tujuan agar dalam melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan dapat dilaksanakan dengan mudah dan sesuai. Langkah selanjutnya setelah perencanaan ialah pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan dengan ketentuan pertama, supervisi tenaga kependidikan dilaksanakan oleh kepala sekolah selaku supervisor yang dilakukan secara profesional. Yang kedua, supervisi ini dilaksanakan di tempat tenaga kependidikan melakukan pekerjaan. Ketiga, kepala sekolah meminta tenaga kependidikan untuk memaparkan hasil kinerjanya. Pemaparan difokuskan pada komponen-komponen yang terdapat pada instrumen supervisi sesuai dengan bidang tenaga pendidikan. Keempat, kepala sekolah melakukan pengamatan terhadap bukti-bukti fisik yang disajikan tenaga kependidikan, seperti dokumen, surat, catatan, dan sebagainya. Yang kelima, kepala sekolah melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan hasil kinerja tenaga kependidikan yang bersangkutan. Lalu yang keenam, kepala sekolah melakukan pencatatan hasil supervisi yang telah dilaksanakan, dan kemudian yang ketujuh, kepala sekolah menyampaikan hasil catatan supervisinya, kemudian memberikan saran-saran untuk perbaikan kinerja tenaga pendidikan yang bersangkutan.
Kemudian, langkah terakhir setelah pelaksanaan supervisi ialah tindak lanjut hasil supervisi tenaga kependidikan dengan menempuh langkah sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan hasil supervisi tenaga kependidikan, lalu menginventaris item-item komponen yang rendah, kemudian menganalisis hasil supervisi tenaga kependidikan, dan jika masih ada komponen yang rendah, maka kepala sekolah membuat program perbaikan kinerja tenaga kependidikan dan melakukan pembinaan umum tentang perbaikan kinerja tenaga kependidikan. Program perbaikan kinerja tenaga kependidikan dapat dilakukan diantaranya dengan melaksanakan in-house training tentang peningkatan kompetensi teknis masing-masing tenaga kependidikan atau dengan melaksanakan konsultasi antara tenaga kependidikan dengan kepala sekolah atau supervisor, dan juga memberikan penghargaan atau rewards bagi tenaga kependidikan yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Syahira. Nomor NIM saya 180-127-5044. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip supervisi tenaga pendidikan. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu, yaitu apa sih prinsip supervisi tenaga pendidikan, apa sih yang menjadi berdasarkan dasar apa yang harus kita gunakan dalam menentukan supervisi tenaga pendidikan dalam bentuk prinsipnya. Dalam teks tersebut harus berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu diperlukannya kelebihan dapat melihat dengan tajam permasalahan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan untuk memahami permasalahan dan mampu memberikan alternatif untuk menyelesaikannya. Supervisi harus konstruktif. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah harus diarahkan pada peningkatan kinerja tenaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan sekolah untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas dengan cara menerapkan prinsip-prinsip supervisi tenaga pendidikan. Oke, kali ini kita akan membahas apa saja prinsip-prinsipnya. Yang saya dapat ada 5 prinsip yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, hubungan antara supervisor dengan tenaga kependidikan adalah hubungan kolegial yang sederajat dan bersifat kolektif. Hubungan semacam ini lebih dikenal dengan hubungan antara tenaga profesional dengan tenaga yang kurang berpengalaman, hingga terjalin dialog profesional yang interaktif dalam suasana yang intim dan terbuka. Dan pengarahan atau instruksi dari supervisor atau kepala sekolah melainkan pemecahan masalah atau pembelajaran. Jadi ini adalah percakapan yang mana seorang yang telah profesional dengan yang kurang berpengalaman itu saling berdialog untuk mencari solusi, bukan hanya dengan menyalahkan satu sama lain. Jadi bagaimana cara kita mencari solusi, juga cara kita berdialog satu sama lain antara yang profesional dan yang kurang berpengalaman. Baik. Selanjutnya yang kedua, diskusi antara supervisor dan tenaga pendidikan bersifat demokratis, baik pada perencanaan pengajaran maupun pada pengkajian, balikan, dan tindak lanjut. Suasana demokratis itu dapat terwujud jika kedua pihak dengan bebas mengemukakan pendapat dan tidak mendominasi pembicaraan serta memiliki sifat keterbukaan untuk mengkaji semua pendapat yang dikemukakan di dalam pertemuan tersebut. Dan pada akhirnya keputusan ditetapkan atas tujuan bersama. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi tenaga pendidikan serta tetap berada di ruang lingkup kawasannya. Tingkah laku tenaga kependidikan dalam menunjukkan kualitas kerja secara optimal. Dengan prinsip ini, tenaga kependidikan didorong untuk menganalisis kebutuhan dan aspirasinya dalam usaha mengembangkan dirinya. Jadi pada saat waktu-waktu itu supervisor atau kepala sekolah itu bisa membuat cara atau bentuk aspirasi bagi tenaga kependidikan yang ada di sekolahnya, agar apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka kurang, itu disampaikan kepada supervisor atau kepala sekolah. Ini juga sebagai bentuk pelatihan dari tenaga pendidikan agar dapat menganalisis dan lebih teliti dalam menentukan
pengembangan diri sendiri. Lalu selanjutnya yang keempat, pengkajian balikan dilakukan berdasarkan data observasi dan cermat yang didasarkan atas kontrak yang dilaksanakan dengan segera. Dari hasil analisis, balikan itulah ditetapkan rencana selanjutnya. Hingga setelah kita melakukan observasi lapangan melihat situasi yang ada, dengan kita menganalisis apa saja yang dibutuhkan, itu baru bisa kita tentukan rencana apa selanjutnya yang bisa kita laksanakan. Itu. Baik, yang terakhir, mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan baik pada tahap perencanaan, pengkajian, balikan, bahkan pengambilan keputusan tindak lanjut. Dengan mengalihkan sedini mungkin prakarsa dan tanggung jawab itu ke tangan tenaga kependidikan, diharapkan pada gilirannya kelak akan tetap mengambil prakarsa untuk mengembangkan dirinya. Jadi kita mempercayakan segala kerja kepada tenaga kependidikan yang ada sepatutnya. Ya, mungkin itu dari saya. Selanjutnya mohon maaf karena kurangnya semata-mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada teman saya. Komponen yang terdapat dalam supervisi pendidikan, laboran, dan pustakawan. Bersama saya, Miftahul Jannah. Yang pertama, apa itu laboran? Laboran merupakan tenaga pendidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses belajar mengajar mahasiswa dan vokasi dan akademik strata 1, 2, dan 3 serta penelitian dosen. Fungsi dari keberadaan laboran di suatu laboratorium sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan akademik dosen dan mahasiswa. Tugas pokok laboran adalah mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium, baik pendidikan maupun pengabdian masyarakat. Yang kedua, apa itu pustakawan? Pustakawan adalah seorang yang menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan. Pustakawan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Fungsi pustakawan sendiri adalah mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan koleksi perpustakaan, baik buku, jurnal, majalah, buletin, maupun dokumen lainnya seperti CD atau DVD. Tugas pokok pustakawan di sekolah adalah membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut ini. Yang pertama, perencanaan pengadaan buku-buku atau bahan pustaka atau media elektronika. 2. Pengurusan pelayanan perpustakaan. 3. Perencanaan pengembangan perpustakaan. 4. Pemeliharaan dan perbaikan buku atau bahan pustaka atau media elektronika. 5. Melakukan layanan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. 6. Menyusun tata tertib perpustakaan. 7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala. Tenaga administrasi sekolah. Menurut A.A. Saifuddin, kompetensi tenaga administrasi sekolah merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas, peran, dan kemampuan mengintegrasikan pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaannya yang dituntut dalam kecakapan teknis operasional atau teknis administratif di sekolah. Ada pula menurut Delianggi, kompetensi administrasi sekolah adalah seseorang yang mempunyai keterampilan di bidang administrasi sekolah dengan segenap rangkaian kegiatan yang menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar staf administrasi sekolah, kompetensi yang harus dipenuhi oleh staf tata usaha atau administrasi sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kompetensi kepribadian.
Kompetensi kepribadian meliputi integritas dan akhlak mulia, etos kerja, pengendalian diri, percaya diri, fleksibilitas, ketelitian, kedisiplinan, kreatif, inovatif, dan tanggung jawab. Yang kedua, ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial meliputi kemampuan bekerja dalam tim, pelayanan prima, kesadaran berorganisasi, berkomunikasi efektif, dan membangun hubungan kerja. Yang ketiga, kompetensi teknik. Kompetensi teknik meliputi kemampuan melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan, serta administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, dan administrasi layanan khusus, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, ada kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial atau khusus bagi kepala staf tata laksanaan sekolah meliputi kemampuan mendukung pengelola standar nasional pendidikan, menyusun program kerja dan lampiran kerja, mengorganisasikan staf, mengembangkan staf, mengambil keputusan, menciptakan iklim kerja yang kondusif, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membina staf, mengelola konflik, dan menyusun laporan. Menurut Depdiknas tahun 2001 menyatakan bahwa fungsi tenaga administrasi sekolah adalah yang pertama, membantu kepala sekolah dalam kegiatan administrasi, urusan surat menyurat ketatausahaan yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, pelaksana urusan kepegawaian yang bertugas membantu dalam kegiatan atau kelancaran kepegawaian baik pendidik maupun tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah. Yang ketiga, pelaksana urusan keuangan yang bertugas membantu dalam mengelola keuangan sekolah. Yang keempat, pelaksana urusan perlengkapan yang bertugas sebagai membantu dalam mengelola perlengkapan atau logistik sekolah. Dan yang kelima, pelaksanaan sekretariat dan kesiswaan yang bertugas membantu kepala tata usaha atau kepala subbagian tata usaha dalam mengelola kesekretariatan dan kesiswaan. Menurut Kuncoro, tenaga administrasi sekolah merupakan pelayanan yang berfungsi meringankan terhadap pencapaian tujuan aktivitas substantif. Setiap organisasi, apapun bentuk, jenis, corak, dan tujuannya terdiri atas dua pekerjaan, yaitu aktivitas substantif dan pekerjaan kantor. Organisasi sekolah mempunyai aktivitas substantif yang berupa pembelajaran dan pekerjaan kantor berupa administrasi sekolah. Kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi sekolah. Pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah. Prinsip yang harus dipenuhi adalah prinsip efisiensi. Ruang lingkup bidang garapan administrasi sekolah. Kegiatan administrasi sekolah dalam ruang lingkup yang lebih luas dilakukan melalui proses kerjasama oleh dua orang atau lebih menurut sistem tertentu untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi yang ditetapkan. Adapun kegiatan administrasi sekolah sebagai berikut. Bidang administrasi material. Bidang administrasi material yaitu kegiatan administrasi yang menyangkut bidang-bidang materi seperti ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, dan alat-alat perlengkapan. Bidang administrasi personal yang mencakup di dalamnya tentang persoalan guru dan pegawai sekolah dan sebagainya. Bidang administrasi kurikulum yang mencakup di dalamnya pelaksanaan kurikulum, pembinaan kurikulum, penyusun silabus, persiapan harian, dan sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa supervisi tenaga kependidikan merupakan supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada tenaga kependidikan yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi pendidikan sehingga akan menunjang proses pendidikan di sekolah.
Supervisi tenaga kependidikan menitikberatkan pada pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Dalam proses pendidikan juga menjelaskan tentang alur, prinsip, dan komponen yang ada dalam supervisi pendidikan. Prinsip supervisi tenaga kependidikan yaitu supervisor harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, mampu menciptakan hubungan yang harmonis, dilakukan secara berkesinambungan, program supervisi harus integral, supervisi harus komprehensif, supervisi harus konstruktif, dan supervisi harus objektif. Komponen yang ada dalam supervisi tenaga kependidikan yaitu laboran, perpustakawan, dan tenaga administrasi. Kegiatan administrasi sekolah dalam ruang lingkup yang lebih luas dilakukan melalui proses kerjasama oleh 2 orang atau lebih menurut sistem tertentu untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi yang ditetapkan. Sekian video tentang supervisi tenaga kependidikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kita dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.